warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Fitriani dengan NIM 21076 dari Pendidikan Geografi kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku mengenai operasi plastik. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji 3 aspek dalam buku ini. Yang pertama, bentuk fisik buku ini. Yang kedua, isi buku ini. Dan yang ketiga, hukum Islam mengenai operasi plastik. Yuk, langsung kita bahas. Mari kita lihat bentuk fisik buku ini dari dekat. Buku ini diciptakan dari cover yang cukup tebal, menandakan bahwa kualitas buku ini bagus. Jika tampak samping, buku ini hanya ada tulisan judulnya saja. Dan jika tampak samping satu lagi, hanya ada terlihat ketebalan buku yang tidak begitu tebal seperti ini. Dan tampak belakang buku hanya ada sinopsis dari buku ini. Jika kalian hendak membeli buku, jangan lupa untuk membaca sinopsisnya terlebih dahulu ya. Buku ini ditulis oleh Agnes Davonar dengan desain cover sugeng dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 di Jakarta oleh Falcon Publishing. Dapat dilihat pada bagian daftar isi, buku ini memiliki 11 bab dengan jumlah halaman sejumlah 163 halaman. Cukup tebal ya? Buku yang ditulis oleh Agnes Davonar ini menceritakan tentang temannya Ingrid, yaitu seorang konsultan di sebuah klinik bedah plastik di Korea Selatan yang rajin sekali membuat blog tentang operasi plastik. Sehingga Agnes pun tertarik untuk membuat buku mengenai temannya Ingrid ini. Korea Selatan telah menjadi perhatian dunia ketika melahirkan ratusan artis Korea yang menjadi idola berkat paras mereka yang cantik dan tampan. Tren tersebut kemudian ditangkap oleh pemerintah Korea Selatan sebagai sebuah bisnis pariwisata yang menghasilkan devisa bagi negara. Akan tetapi, turis asing yang datang ke Korea Selatan tidak hanya datang untuk berlibur dan berwisata kuliner. Mereka pun tergiur oleh tawaran wisata medis yaitu operasi plastik untuk membuat wajah mereka menyerupai bintang idola mereka. Ingrid yang bekerja di salah satu klinik kecantikan di Seoul tadi menceritakan pengalamannya selama kurang lebih 5 tahun menghadapi pasien-pasien yang berjuang menghadapi impian mereka untuk melawan pahit dan manisnya meja bedah. Bersama Agnes, buku ini ditulis sederhana untuk memberikan gambaran bagaimana kita dapat melihat operasi prosedur operasi plastik yang mungkin dapat membantu kita untuk melakukan operasi plastik. Karena tentu saja biaya yang diperlukan untuk melakukan operasi plastik ini tidaklah murah, sekitar 25-50 juta. Operasi plastik memiliki jenis yang bermacam-macam, yaitu diantaranya ada hidung, operasi plastik mata, bentuk wajah, payudara, dan masih banyak yang lainnya. Buku ini menjelaskan operasi plastik tentang hidung. Operasi plastik hidung kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Operasi plastik hidung dilakukan untuk memperbaiki bentuk hidung yang tadinya kurang simetris menjadi simetris, yang tadinya tidak mancung menjadi mancung, dan yang tadinya terlihat biasa-biasa saja diubah menjadi seperti artis Korea. Tentunya biaya yang diperlukan untuk hidung ini tidak sedikit loh. Jenis operasi kedua yang banyak dilakukan dan dijelaskan oleh buku ini adalah operasi mata. Bagian mata yang dirubah adalah bagian mata yang sipit menjadi belok, mata yang kecil menjadi besar, dan mata yang tidak sinkron menjadi sinkron.
Tentunya biaya operasi mata ini lebih mahal dari operasi hidung karena mata merupakan bagian tubuh yang sensitif. Operasi plastik merupakan operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan yang rusak atau cacat, atau untuk memperbaiki diri dengan mempercantik diri. Operasi ini lebih umum dilakukan pada bagian kulit. Dalam fikih modern, operasi plastik disebut juga al-jirahah atau amaliyah at-tajamiliyah. Al-jirahah diartikan sebagai operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota badan tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas, atau rusak. Secara garis besar, jika dilihat dari segi fungsinya, operasi plastik dapat dibedakan menjadi dua macam. Jenis operasi plastik pertama yaitu HJA. Operasi plastik HJA adalah operasi plastik yang bertujuan untuk menghilangkan atau menutupi cacat bagian atau organ tubuh. Cacat tubuh yang biasanya dioperasi semacam ini ada dua macam lagi, yaitu cacat yang tumbuh dan berasal dari dalam tubuh. Cacat ini dibagi menjadi dua, yaitu cacat bawaan lahir seperti jari-jari yang saling menempel dan cacat yang timbul karena sakit. Yang selanjutnya ada cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena kejadian yang menimpa seseorang seperti kecelakaan atau kebakaran, seperti luka dan sayatan di wajah atau kulit melepuh karena terbakar. Nah, cacat atau luka seperti di atas memerlukan operasi untuk mengembalikan fungsi dan kondisi organ-organ tersebut. Meskipun tidak sampai derajat darurat, namun operasi semacam ini sifatnya HJA, perlu dilakukan dan mempunyai efek tajmiliyah atau memperindah. Selain memperindah dan mengembalikan fungsi organ tubuh secara normal, dengan operasi plastik tersebut sangatlah membantu untuk membangkitkan semangat dan percaya diri terhadap orang yang bersangkutan. Karena dengan operasi plastik maka ia akan merasa seperti normal dan seperti manusia pada umumnya. Nah, jenis operasi tersebut tentunya diperbolehkan oleh Islam karena operasi tersebut bukan dengan niat untuk mempercantik namun dengan niat untuk memperbaiki. Sebagaimana yang diterangkan oleh surat At-Tin ayat 4 di mana Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terjelas pada ayat tersebut bahwa manusia itu telah diciptakan Allah dengan bentuk yang sudah semestinya diciptakan oleh Allah. Dan kecuali ia mempunyai cacat lahir dan itu maka diperbolehkanlah untuk melakukan operasi plastik. Lain halnya dengan operasi plastik untuk niat mempercantik diri atau memperindah diri untuk membuat orang lain merasa tertarik kepada diri kita. Operasi plastik seperti itu sudah jelas diharamkan oleh Allah karena sudah tertera dalam hadis yang berbunyi, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain dan orang yang membuat tato dan yang ditatonya, orang yang mengerik alis dan orang yang meminta dikerik alisnya. Hadis riwayat Bukhari 5481. Setelah saya membaca buku ini dan mengkajinya dengan hukum Islam, maka pelajaran yang saya dapatkan adalah Allah sesungguhnya telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, karena sesungguhnya kecantikan itu bukan semata-mata dilihat dari fisik kita, tapi dilihat dari hati kita, karena orang yang cantik fisik belum tentu cantik hatinya. Namun sebaliknya, orang yang memiliki cantik hatinya sudah pasti cantik fisiknya di pandangan Allah dan di pandangan para malaikat-malaikat Allah. Akhirul kalam, sekian dari saya.